Selamat datang di House Vital. Welcome home Mutan. Ini adalah podcast tempat kalian bisa membahas tentang hal-hal yang vital-vital, dimulai dari subjek vital, objek vital sampai dengan alat vital. Makanya namanya adalah House Vital. Masih bersama gua Dr. Frenos. Gua sudah berapa hari ini menolak podcast, tapi bodo amat. Yang penting gua bisa menyapa kalian para mutan. Buat yang belum tahu, mutan adalah sebutan untuk orang yang mengapresiasi karya gua, orang yang nonton konser gua, beli tiket, orang yang dengerin podcast gua, orang yang dengerin YouTube gua, itu adalah karya gua. Nah, hari ini gua masih seperti kemarin. Kalau kemarin kan gue ceritain tentang Nasution ya. Kali ini gue mau ceritain tentang patung si Gali-Gali namanya. Ya, gue pengen masih di dalam rangka gue pengen membuktikan kalau Indonesia adalah magic land. Indonesia adalah yang dari dulunya itu kita tidak pernah lepas dari cerita tentang keajaiban. Oke, tentang magic. Dan banyak magicians yang mungkin zaman dulu itu lahirnya nggak di panggung, tapi lahirnya di masyarakat sehingga itu membekas sampai sekarang. Buat kita tuh membekas sampai sekarang. Magic zaman dulu itu mau nggak mau membentuk negara kita sampai sekarang. Behavior, budaya, dan lain sebagainya. That's so magical menurut gua. Nah, karena gua keterbatasan, jadi gua tuh gak banyak tahu tentang ini. Mungkin gua bisa ngobrol dengan siapa gitu, lo bisa mention ini ke orang-orang yang paham tentang sejarah mungkin, karena gua itu dokter guys, jadi gua bukan sejarawan, tapi gue suka untuk melihat ini, gue suka untuk belajar membaca dan banyak hal. Gue dapat cerita ini dari pas gue dulu tuh pernah ke Tuk-Tuk. Gue dulu pernah ke Tuk-Tuk, itu adalah bagian dari Pulau Samosir. Dan di situ tuh pertama kali gue ngelihat patung si Gali-Gali, dan cerita ini diceritain oleh dengan warga setempat. Gue datang berkali-kali ke sana, warga setempat di situ juga menceritakan hal yang sama. Ditambah lagi dengan sekarang gue baca lagi artikel-artikel tentang patung si Gali-Gali ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, bahwa ini adalah salah satu patung yang paling magical. Lu pernah ke Danau Toba nggak sih? Kalau lu pernah ke Danau Toba, lu akan tahu tuh namanya patung si Gali-Gali. Lu boleh googling sekarang. Jadi lu googling sekarang. Jadi itu adalah patung yang terbuat dari kayu, kayak manusia gitu. Lalu dia dipakein pakaian adat. Nah, lalu kemudian ketika musiknya jalan, itu dia itu berjoget. Jadi tung tering ting tung tering ting tung tering ting tung gitu. Itu berjoget ya. Si gale itu juga berasal dari kata lemah, lesu, lunglai, dan lain sebagainya. Oke. Jadi dia tuh sebenarnya kayak kalau sekarang tuh kayak marionet gitu lah. Jadi kayak digerakin gitu dari belakang. Jadi dari belakang itu ada patung berdiri, di belakang berapa 1 atau 2 meter dari patungnya itu ada tembok besar, dan di balik temboknya itu tuh ada orang yang bisa ngendaliin, jadi si patungnya itu bisa joget ya. Lu kalau datang ke sana lu harus tahu, atau lu bukanya YouTube patung si Gale Gale, Gale si Gale Sumatera Utara. Lu nonton di situ. Nah, ceritanya ini gue ceritain nih sama lo. Ini baru magicnya ada di situ. Ceritanya ada satu buah kerajaan dulu di daerah Tapanuli Utara. Itu ada satu buah kerajaan. Gue lupa nama kerajaannya apa. Tapi gue lupa nama kerjaannya apa, gue coba cari. Tapi kalau nggak detail, mohon maaf ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa kasih masukan gue juga, atau bisa melengkapi cerita gue ini gitu. Si Gale-Gale itu, jadi dia itu intinya ada seorang raja. Raja itu cuma punya satu anak, punya anak tunggal. Oke. Aduh, bentar ya. Kayaknya gue kemarin udah nyatet deh. Udah tuh.
Nah, entah gitulah ya. Gue juga nanti lo bisa googling sendiri, lo bisa cari sendiri. Tapi poinnya adalah seperti ini. Dia punya anak tunggal. Lalu anaknya itu tuh disuruh perang. Mau berniat untuk perang. Dia bilang sama bapaknya, Dad, I think I wanna go to the battle war. Gitu dia pakai bahasa Inggris gitu waktu itu. Kayaknya aku mau perang ini. Kok mau perang pula kau? Kau kan raja. Iya kan? Kemana kawan-kawan aku semua perang. Masa awak sendiri di sini? Gitulah kira-kira. Dia ngomongnya. Oh gitu. Mau perang kau? Iya, mau perang aku. Oh, udah bisa kau rupanya perang? Belum, inilah aku mau minta diajarin. Jangan sama aku lah. Kalau bisa pula aku berperang nggak jadi rajaku. Jadi jenderal aku. Ya gitulah ya itu ya. Dia latihan perang dan kemudian dia pergi perang. Oke. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia nggak pulang-pulang guys. Dia tidak pulang-pulang. Oke, dia tidak pulang-pulang. Lalu sedihlah itu raja. Nggak mau makan. Terus kerajaannya udah mulai acak adut. Wah, itu sedih banget. Dia kesedihan. Nah, untuk menghibur si raja ini adalah satu orang shaman, wizard. Seperti kalau lo mungkin lo nggak tahu kalau lo dengar cerita tentang round table kayak Lancelot, kayak King Arthur, maka dia punya wizard namanya Merlin. Ya kan? Merlin ini adalah magician. Wizard, magician, orang yang bisa melakukan magic. Magic itu kan artinya keajaiban ya. Orang bisa ngelakuin magic. Magician, pesulap. Bahasa Indonesia aja yang baik dan benar. Nah, sama di kitab kerajaan tuh pasti punya itu wizard. Karena apa? Karena wizard itu adalah orang yang paling bijak yang bisa memberikan solusi kepada rajanya. Oke. Kenapa? Karena wizard itu biasanya dia belajar semuanya. Dia belajar semua ilmu, sama kayak magician, sama kayak pesulap. Lo kalau mau jadi pesulap atau pesulap yang denger ini pasti tahu kalau pesulap itu belajar semuanya, men. Nggak cuma belajar trik doang, tapi belajar semuanya. Belajar musik, belajar lukis, belajar tari, belajar marketing, belajar jualan ini, belajar rebranding, personal branding, belajar kimia, belajar fisika, belajar biologi, semuanya dipelajarin. Dia pesulap tuh bukan ya elah, trik itu kecil banget, asli trik itu kecil banget. Gimana caranya ada tali tapi talinya nggak kelihatan, itu kan fisika ya. Itu kan fisika. Gimana caranya air dalam botol ditumpahin kagak tumpah, itu kan fisika ya. Itu fisika. Gimana caranya supaya gue nusuk tangan gue nggak berdarah, itu kan biologi ya. Semuanya tuh dipelajarin, sama kayak wizard zaman dulu. Kenapa dia bijak? Karena dia belajar banyak hal. So kalau lo ketemu pesulap yang nggak bijak, artinya dia belum belajar banyak hal. Nah, kalau level orang udah wizard itu tuh orangnya udah bijak nih. Nah, si wizardnya si raja tadi itu tuh datang untuk menghibur para raja. Dia bilang, aku mau aku temukan dengan anakmu, kata wizardnya. Terus, gimana? Mungkin anakmu udah mati, tapi aku bisa berkomunikasi dengan dia. Oh ya, caranya gimana? Oke, baiklah. Dia bertapa, terus dia bilang gini. Oke, anakmu akan datang ke sini ketika gua lupa detailnya, tapi mohon maaf ya buat orang-orang Batak ini. Aku mohon maaf aku ini gitu. Aku pun Bataknya. Cuman ya kalau detailnya cuma aku pengen nyampein garis besarnya sama orang yang belum tahu. Nah, jadi dia bilang gini. Nanti di malam kesekian itu dia akan datang. Cuman dia datang dalam bentuk arwah. Supaya kita tahu dia arwah, kita bikinlah patung yang mirip sama anakmu. Bisa nggak? Oh, langsung dibikin sama rajanya. Coba kalian bikin dulu patung yang mirip sama anakku. Dibikinlah. Begitu dibikin. Pas di malam itu dibikinlah acara besar adat gitu. Acara besar adat itu begitu musiknya dimainin, ini pesta besar-besaran nih sama semua rakyat datang. Begitu musiknya dimainin, itu patung yang mirip sama anak raja itu joget lagi. Itu bisa gerak, joget manortor. Jadi nortor kan tarian Sumatera Utara ya. Nortor dia.
itu tung 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 dan Nortor. Di situ rajanya langsung kaget gitu. Rajanya kayak berasa kedatangan sama anaknya, lalu rajanya pun jadi cheer up lagi, rajanya bisa ikut tortor bareng atau yang ngedance bareng sama si anaknya gitu. Jadi ngasih hope banget buat si rajanya supaya dia bisa bisa ya bisa senang lagi, bisa ini lagi, dan dia merasa bahwa di dalam patung itu memang berisi si anaknya. Maka sampai saat itu bahkan sampai saat ini kalau lo pergi ke tuk-tuk, walaupun itu udah dioperasiin sama orang lain, gua nggak tahu ya apakah dulu dioperasiin juga apa enggak, gua nggak tahu. Itu ya gue nggak tahu metodenya karena kan kita nggak ada yang di sana ya pada saat itu. So gue nggak tahu, tapi ceritanya begitu. Walaupun sekarang kita udah bisa lihat bahwa itu digerakin sama orang lain, tapi tetap aja kita tidak kalau lo datang ke sana itu kita tidak boleh untuk menghormati harapan yang terjadi sampai saat ini. Itu kita tidak boleh mereka tuh masih percaya kalau di dalam itu ada ruhnya atau ada apanya atau ada arwahnya. Makanya kita tidak boleh ngomong yang sembarangan di situ. Bahkan dulu ditakut-takutin gue tuh kalau itu jangan nonton gali-gali malam-malam karena dia bisa gerak sendiri tanpa dioperatorin. Kayak gitu-gitu. So that's a beautiful thing. Ini magic banget guys. Itu tuh harapan. Gue tuh ngerasa bahwa ini tuh ada harapan. Indah banget menurut gue. Indah banget, beneran indah banget gitu. Gue tahu sebagian yang nonton itu ini ada yang skeptik. Itu sih pasti juga digerakin dari belakang. Itu kan pasti bisa begini. It's shame on you, man. Kasihan gue lihat lo nggak bisa ngelihat imajinasi berarti. Kasihan hidup lo terlalu logika. Otak kiri lo, otak kanan lo mati kali ya, gue nggak tahu. Kasihan aja gitu. Tapi kalau lo bisa ngelihat apa yang gue ngelihat, lo akan ngerasain kalau magic itu tuh menemani hidup kita tuh sampai sekarang, apalagi hidup yang ada di Indonesia. Baik itu yang dark hope mau itu yang white hope, kayak patung segala-gali kan horor sebenarnya. Horor banget dong boneka lo bisa hidup sendiri, horor, tapi this is the white hope. Ada hope yang besar banget di situ. Ada harapan yang besar banget. Anak gua itu bisa masuk ke sini. Gua bisa ngelihat anak gua yang udah tahunan gak pernah gua ketemu. Itu hope banget, harapan. Harapan banget si rajanya jadi cheer up lagi, jadi bisa memimpin lagi. Walaupun mungkin raja juga tahu, ini kan patung ya, atau anak gua ada yang, tapi gara-gara itu tuh bikin 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 harapan ke rajanya gitu. Karena memang magic seperti itu. Gue ada selalu ngomong sama semua orang, kenapa gue suka nonton sulap, kenapa gue suka ngeliat sulap, karena kadang-kadang gue ngeliat ada harapan yang bisa gue ambil ketika gue nonton sulap. Ada harapan yang gue bisa ambil. Gue besok bangun tidur, gue bisa, tadinya gue pikir ini nggak mungkin, ini jadi mungkin lagi. Harapan itu yang indah menurut gue. Dan memang orang-orang skeptik kayak lo yang berpikir bahwa ini adalah skeptikal, memang lo bukan penonton kita. Ya, lo bukan penonton kita. Jadi itu kan begini, itu kan pasti begini. Orang-orang yang suka ngebongkar sulap tuh, lo atau orang-orang yang suka, kalau orang main sulap nih, orang yang suka buat rahasianya di komen, come on man, lo tidak melihat sulap seperti semestinya. Seperti semestinya. Kalau lo seandainya komentar begitu di Batak nih, itu kan, atau lu ke Malikundang misalkan, begitu lihat Malikundang, ini kan pasti dibikin sama orang, dipukulin lu sama orang situ beneran, yakin gua. Lu dimasukin ke dalam sungai manis, laut manis, yakin tuh gua tuh, udah di penjara aja gitu. Kenapa? Karena lu merusak harapan yang udah ada, gara-gara ini patung. Apapun tekniknya, apapun caranya, kan orang jadi hormat sama ibu. Kalau semuanya dibongkar, nggak ada harapan yang bisa dikasih ke orang lain. Itu sih maksud gue, there's a hope, itu adalah harapan, dan semua orang butuh harapan. Palsu dong? Ya iyalah, harapan itu pasti palsu, karena kalau yang asli namanya kenyataan. Tapi kita butuh sebuah harapan, karena harapan adalah modal untuk menciptakan kenyataan. Begitu kira-kira. Gokil. Oke, thank you para mutan, lo udah dengerin gue. Terima kasih banyak. Gue apresiasi banget lo udah mau dengerin gue terus. So terima kasih, sampai ketemu lagi besok di
Hospital Podcast, daily podcast gua. Mudah-mudahan tetap terus berjalan. So thank you, udah jangan lupa lu share video ini, jangan lupa lu share podcast ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa lu beli digital download gua, judulnya Bugil, di kurangterkenal.com. Harganya cuma 35.000. Lo akan menjadi saksi bahwa gua main sulap lewat Zoom. Bukan main sulap, sorry. Gua membaca pikiran orang lewat Zoom tanpa trik sulap. Pure ilmiah. Lo bisa nonton di kurangterkenal.com. kurangterkenal.com. Oke.